Jo, ya, bagaimana Cak setelah melihat korban? Ya, yang pertama-tama kami Kompolnas mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas peristiwa ini. Kami tadi ngecek jenazah, ketemu sama pihak keluarga, bapaknya, ibunya, dan kedua adiknya, dan perangkat lingkungannya. Satu itu, mereka memang menyampaikan pesan bagaimana proses keadilan ini bisa maksimal. Satu itu. Yang kedua, kami juga berjumpa dengan Pak Kadif Propam dan teman-teman Brimob. Ya, kami meminta dan Propam, ya Pak Karim, Pak Kadif, sama Brimob itu berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal. Ya, saat ini sedang diproses pemeriksaan. Semoga segera cepat hasilnya sehingga statusnya jelas apakah dipatsus nantinya ataukah tidak. Nah, sedang proses pemeriksaan ya sudah diamankan sama Brimob dan sedang diperiksa. Jadi statusnya sekarang terperiksa. Yang kedua, kebetulan tadi ada Pak Kapolri juga datang, jadi kami sempat berdialog. Pak Kapolri, kami Kompolnas dengan pihak keluarga. Ya, pihak keluarga juga menyampaikan kepada Pak Kapolri secara langsung apa yang mereka rasakan, ya minta keadilan begitu. Lah Pak Kapolri pertama kali beliau menyampaikan juga permohonan maaf dan berkomitmen untuk soal penegakan hukum ini. Dan akan dilakukan secara transparan, gitu ya, secara transparan, seperti misalnya ya kami misalnya akan dikasih akses selebar-lebarnya, seluas-luasnya, setransparan mungkin. Itu salah satu komitmen ya yang diberikan. Dan kami juga berjumpa dengan pihak keluarga, kami juga bilang kami akan mengawasi kasus ini setransparan mungkin, ya, seadil-adilnya. Ya, apapun yang terjadi di lapangan harus diungkap, terus apapun bentuk pelanggarannya ya harus ada sanksi hukum yang tegas. Dan itu komitmen tadi sama Pak Kadif Propam juga, sama rekan-rekan Brimob. Gitu. Berarti Kompolnas siap mengawal kasus ini ya? Yang menjadi atensi utama nantinya apa, Cak? Kompolnas bukan soal siap dan tidak siap, tapi Kompolnas memang akan mengawal kasus ini seterang-terangnya dari proses awal sampai proses akhir. Gitu. Ini prosesnya. Sejauh ini sudah ada 7 yang diamankan. Itu sudah dikasih tahu nggak sih, dapat info nggak siapa aja, bukan siapa yang di situ dia perannya ngapain, kan ada 7 tuh, siapa yang nyupir, siapa yang atau segala macam. Orang-orangnya sudah dikasih namanya, inisialnya juga sudah dikasih namanya ke kami. Ya, itu yang jadi pegangan pertama kita untuk mengawasi siapa yang ada dalam mobil rantis tersebut. Saat ini mereka sedang diperiksa, didalami, diinvestigasi apa yang sebenarnya terjadi, kok sampai bisa peristiwa itu seperti yang kita lihat bersama-sama. Kronologi sudah diinfokan, ya? Hasil pemeriksaan belum diinfokan karena memang lagi proses pemeriksaan saat ini. Gitu. Tapi yang paling penting adalah memang ya kami sendiri berjumpa dengan keluarga, terus tadi ada proses antara kami Kompolnas sama Pak Kapolri, sama di dalam juga ada Pak Kapolda, sama Bapak, ya ayah dan perangkat lingkungan, ada Pak RT, Pak RW, dan Pak Kapolri menyampaikan bela sungkawa secara langsung dan permohonan maaf. Dan menurut saya proses itu sangat baik ya. Dan ini harus menjadi juga pembelajaran bagi kita semua, bagi rekan-rekan anggota kepolisian untuk ya tidak gampang emosional, tidak gampang melakukan tindak kekerasan. Tapi kami juga menghimbau ya ke rekan-rekan masyarakat, gunakan hak Anda kebebasan berpendapat, berekspresi, karena itu penting bagi proses demokrasi kita.
tapi juga mohon supaya dilakukan dengan cara yang damai. Gitu. Nah, kepolisiannya kita minta supaya tidak melakukan kekerasan, tapi peserta demonya ya menyuarakan haknya, ya tolong dilakukan dengan cara yang damai. Itu untuk kepentingan kita semua soalnya. Karena kalau kebebasan berekspresi tidak ada, kita juga rugi. Ya, kebebasan berpendapat nggak ada, kita juga rugi. Karena itu kesehatan bagi demokrasi kita. Tapi harus dilakukan dengan cara yang damai. Tapi itu mereka melanggar kayak penanganan SOP-nya terlalu lewat dengan ngebut. Kan sebenarnya ada protap yang harus mereka lakukan gitu, Cak. Pengamanan awal gimana, Cak? Kalau kita lihat videonya, sepanjang video yang beredar di publik, memang bukan potensi lah, memang ada pelanggaran. Tapi bagaimana kronologi utuhnya, ini sedang kami kumpulkan berbagai informasinya, termasuk apakah videonya hanya sekian menit itu. Nah, kami kepingin video panjang, karena kan memang banyak video yang spotnya berbeda-beda. Nah, itu kami konsolidasi. Termasuk juga tadi juga beredar soal status korban ini. Apakah meninggal, apakah hidup, ataukah satu orang, ataukah dua orang, sehingga sekarang clear. Ya, ada yang meninggal satu, terus satunya juga katanya luka-luka. Nah, ini juga penting. Itu luka-luka karena ditabrak juga, Cak, atau gimana? Saya belum ke sana. Yang itu ya, Cak? Informasinya begitu, kami belum bisa memberikan keterangan, tapi kalau yang di sini memang meninggal. Tadi kami lihat jenazah, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama keluarga dan perangkat lingkungannya. Cak, berarti sudah ngobrol sama orang tua. Respon keluarga sendiri, Kapolri minta maaf dan Kompolnas juga sudah berdialog, bagaimana Pak? Ya pasti ya semua orang sedih ya kehilangan anggota keluarganya. Tapi dengan Pak Kapolri meminta maaf secara langsung, berbelasungkawa secara langsung, itu sesuatu yang sangat baik, dan saya kira keluarga dan lingkungan juga menerima itu dengan menyambut baik lah belasungkawa itu dan permintaan maaf itu ayahnya dan lingkungannya. Gitu. Oleh karenanya, ayo kita pastikan proses penegakan hukumnya maksimal dan transparan. Gitu. Dan yang juga paling penting, keluarga juga menyampaikan bahwa ya perlu adanya pemulihan karena anak ini masih muda, salah satu pilar keluarga dalam konteks ekonomi. Karena yang kerja, ya semua kerja, bapaknya kerja, yang almarhum ini juga kerja, kakaknya juga kerja, tinggal adiknya yang masih kecil. Nah itu yang harus ada juga pemulihan. Bentuk tanggung jawab Kapolri selain kemudian meminta maaf apa Pak, supaya kemudian ke depan tidak terulang lagi? Kapolri tadi ya waktu dialog itu ketika pihak lingkungan juga ngomong keadilan, iya ini memang keprihatinan kita dan proses keadilannya transparan, dia bilang gitu. Ya, karena di reformasi di korupsi sebelumnya juga ada yang meninggal, ada yang terluka, dan ini terulang lagi, ke depan gimana? Dinamika aksi demo masing-masing konteks aksinya demo punya background masing-masing. Yang paling jelas begini sebenarnya, kalau ada misalnya kepolisian menuduh ada kelompok-kelompok lain gitu ya kita berharap kelompok lainnya juga bisa diungkap siapa gitu. Karena kalau sekarang misalnya ada yang sudah pulang, ada yang belum. Nah, polanya hampir kayak begitu dan polanya menjelang petang sampai malam lah itu. Ya kalau memang ada tuduhan gitu ya harus diungkap biar jelas dan transparan. Itu ya. Oke. Terima kasih. Sini Dok. Nggak boleh ngerokok ini. Deadline-nya kapan Pak? Sampai kemudian ini penyidikannya selesai dan sebagainya. Semakin cepat semakin bagus. Kalau ikut prosedurnya kelamaan. Tapi semakin cepat semakin bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.